Shalom semuanya. Kali ini kita akan mencoba belajar mengeksegesis ayat. Karena ini sangat penting sekali ketika seorang hamba Tuhan ataupun mahasiswa yang ingin lebih tahu lagi makna ataupun maksud dari tujuan ayat itu ditulis atau kitab itu ditulis. Yang pertama, kita harus tahu apa yang melatar belakangi kita untuk mengeksekusi ayat tersebut. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa misalnya hamba Tuhan, dia perlu mengeksekusi ayat supaya ketika dia menyampaikan kepada jemaatnya, dia tidak salah menafsirkan dan makna sebetulnya atau tujuan sebetulnya dari ayat yang dieksekusi itu tersampaikan benar-benar kepada jemaat. Nah, yang kedua, misalnya untuk mahasiswa, ketika dia akan menyusun skripsi, contohnya, atau mungkin juga ketika memang hanya ingin karena belajar, yang tahu lebih dalam. Misalnya untuk kali ini saya mengeksekusi ayat dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Latar belakangnya karena saya ingin tahu bahwa memang Kristus itu dia sudah ada sejak dalam permulaannya, dari permulaan. Nah, saya hanya ingin tahu ketika dalam penciptaan Kristus ini di mana, yang mana. Nah, itulah yang latar belakangnya saya ketika ingin mengeksekusi ayat tersebut. Nah, begitu juga mungkin dengan teman-teman yang lain atau dengan siapapun mahasiswa yang ingin mengeksekusi atau dalam rangka menyusun skripsi. Eksekusi ini diperlukan sekali supaya tidak salah menafsirkan ayat-ayat dalam Alkitab. Nah, kemudian itu step pertama. Untuk step kedua itu dibutuhkan bagaimana kita menentukan manuskrip dari ayat yang telah kita pilih. Jika dia dalam perjanjian berasal dari kita mengambil kitab perjanjian lama, maka manuskripnya adalah bahasa Ibrani, sedangkan dalam perjanjian baru bahasa yang dipakai pada saat itu adalah manuskripnya bahasa Yunani. Nah, bahasa Ibrani kita akan melihat dari minimal kita akan mengambil 3 supaya ada perbandingan untuk kita lebih lagi paham apakah ada perbedaan minor atau mayor. Ya, misalnya kalau dari Ibrani kita bisa tentukan dari WLC, Masoretic, Samaritan atau Pentateuch dan yang lainnya kita bisa cari di aplikasi yang lain. Kemudian kalau setelah kita menemukan manuskripnya dalam bahasa Ibrani ataupun Yunani, baru kita coba melihat terjemahannya, terjemahan dalam bahasa Inggris. Terjemahan dalam bahasa Inggris kita banyak terjemahan bahasa Inggris itu seperti NIV, KJV, NKJV, NLT, NET dan lain. Nah, itu boleh kita pakai untuk menerjemahkan ayat yang kita eksekusi ke dalam bahasa Inggris. Nah, setelah kita menemukan itu, terus kita bandingkan ketiganya, apakah ada perbedaan yang cukup besar atau hanya minor. Ini penting supaya ada perbandingan ketika kita mengeksekusi ayat tersebut, ada perbedaankah yang lebih lebar. Kemudian setelah itu kita kembali akan memilih terjemahan dari bahasa Indonesia. Ini perlu karena kita juga orang Indonesia, otomatis kita harus paham. Banyak sekali di aplikasi Alkitab itu jenis-jenis bahasa Indonesia, misalnya bahasa Indonesia kehidupan sehari-hari, terjemahan baru atau yang lainnya sangat banyak, dan ini sangat penting kita bandingkan ketiganya dan kita akan mendapat dan kita akan memilih mana yang kita pilih dari terjemahan tersebut. Oke, yang step ketiga kita akan menentukan, ini ada sejarah komposisi. Nah, sejarah komposisi itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada kesatuan. Kita akan menentukan bahwa ayat yang kita pilih itu kita harus lihat dia memiliki kesatuan atau keterikatan dengan ayat yang mana lagi. Misalnya seperti yang ayat yang coba saya eksekusi, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pasti itu ada keterkaitan dengan kitab Pentateuch karena ditulis oleh Musa.
Kemudian begitu pun ayat yang lain, kita harus mencari kesatuannya dengan kitab mana lagi. Kemudian kita juga harus menentukan tanggal dan penulisan. Kenapa itu penting? Supaya kita memahami bahwa kapan kitab ini ditulis, tanggal dikompilasikannya kapan. Nah, itu harus kita benar-benar cari supaya kita bisa menentukan, supaya tidak salah ketika kita tahu kapan itu ditulis, karena itu sangat berpengaruh pada untuk step selanjutnya. Kemudian penulisan atau redaktur, nah, ini penting kita juga harus perhatikan siapa penulisnya, karena ada beberapa kitab juga tidak hanya ditulis satu orang, mungkin beberapa orang. Contoh ketika penutup memang sebagian besar ditulis oleh Musa, tetapi menurut para ahli ada juga ditulis oleh yang lain. Maka di situ ada tertulis bahwa ketika Musa mati, nah, ketika Musa mati kan tidak mungkin ditulis oleh Musa. Nah, kemudian itu perlu, atau selain penulis, apakah ada editor lain yang mengkompilasikan ayat ini, kitab ini? Ya, begitu juga misalnya dengan Mazmur, gitu ya. Terus, Amsal itu penulisnya ternyata tidak hanya satu orang, tapi ada beberapa orang. Ini kita perlu perhatikan supaya tidak salah maksud dan tujuan penulisannya ini. Kemudian yang selanjutnya adalah audiens. Kita harus paham. Ketika kita membaca kitab, kita harus mengerti ini audiensnya ini siapa gitu. Ketika ayat ini atau surat ini ditulis, ini diberikan kepada siapa? Karena banyak sekali orang pada masa ini mengklaim bahwa ayat itu langsung diklaim untuk kita hari ini. Padahal belum tentu. Jadi itu penting sekali supaya kita tahu, oh maksudnya ini loh. Ketika ayat ini disampaikan, ada yang ya maksud penulis ini begini terhadap audiens pada saat itu. Jadi tidak salah penafsiran. Ya, kita sekarang tidak asal menafsirkan ayat itu untuk kita, dan kita harus melihat, karena itu kita harus jeli melihat siapa audiens sebenarnya pada saat kitab ini ditulis. Nah, sama contohnya ketika Kejadian 1:1, ketika Musa menulis surat ini, menulis kitab Kejadian ini, jadi ditujukan untuk bangsa Israel yang pada saat itu dalam perjalanan ketika keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, kemudian di tahap 5, 6, 7 itu adalah tahap yang ya mungkin ini tidak semua step ini bisa dimasukkan, mungkin ada yang tidak. Dari step 5, apakah kitab ini ditulis, sebelum ditulis sudah ada dilakukan atau sudah ada sebelumnya, ya. Terus step 6 itu apakah ayat yang kita eksegesis mengutip dari kitab lain, atau pernah dipakai dikutip dari kitab lain atau mengutip kitab lain. Itu perlu diperhatikan, dan kita harus lihat secara seksama untuk hal ini. Kemudian apakah ada penggunaan ulang atau pengutipan ulang? Nah, dari mana kita tahu pengutipan ulang? Biasa kalau di Alkitab itu di bagian bawah suka ada footnote-nya. Di situ kita bisa melihat misalnya Kejadian 1:1 itu ada pengetikan ulang itu di Yohanes 1:1, Yohanes 1 ya ayat 1-3, itu jelas sekali bahwa mirip gitu ya. Kemudian step keempat adalah menentukan genre kitab dan struktur kitab. Nah, ini penting banget. Ini step kelima, menentukan genre itu penting sekali supaya kita tahu bahwa genre kitab yang kita tulis ini apakah dari sejarah atau surat atau nyanyian, apapun itu,
Itu perlu kita teliti lebih jauh supaya kita tidak salah memahami juga untuk maksud dan tujuan dari penulisan kitab tersebut atau ayat yang kita eksegesis. Demikian juga dengan strukturnya, kita harus bisa menentukan struktur kitab yang kita eksegesis. Kemudian ini penting karena untuk ada keselarasan dengan genre dan strukturnya, ada keselarasan dengan step ketiga, ada keselarasan dengan audiens, waktu penulisan. Ini sangat penting supaya tidak terjadi penafsiran yang salah ketika mengeksekusi atau ketika kita memberi renungan, ketika kita bercerita tentang Alkitab. Ini tidak salah kita menentukan dulu genre dan strukturnya yang pada saat itu terjadi. Demikian, itulah 5 hal pertama ketika kita akan mengeksegesis ayat Alkitab. Semoga bisa membantu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.